Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kasih yang Lebih Besar, ditulis oleh Amy Boucher Pie. Mari kita mulai kisah inspiratif. Hanya beberapa hari sebelum Pekan Suci, ketika umat Kristen di seluruh dunia mengenang pengorbanan Yesus dan merayakan kebangkitannya, seorang teroris menyerbu sebuah supermarket di barat daya Prancis. Ia melepaskan tembakan dan membunuh 2 orang. Setelah negosiasi,
Si teroris melepaskan semua sandera kecuali satu orang, dan menjadikannya sebagai tameng. Menyadari bahaya yang mengancam, petugas polisi Arnaud Beltrame melakukan hal yang tidak terbayangkan, mengajukan diri untuk menggantikan posisi wanita yang tersandera tadi. Si teroris pun melepaskan sang wanita. Tetapi dalam pergumulan yang terjadi kemudian, Beltrame terluka dan tewas. Seorang pendeta yang mengenal Beltrame mengaitkan kepahlawanannya dengan imannya kepada Yesus. Merujuk pada kata-kata Yesus dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah perkataan yang diucapkan Kristus kepada murid-muridnya setelah makan bersama mereka yang terakhir. Dia memerintahkan sahabat-sahabatnya itu untuk saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu, dan menyatakan bahwa kasih yang terbesar ditunjukkan dengan memberikan nyawa untuk orang lain. Persis itulah yang Yesus lakukan keesokan harinya, ketika Dia menyerahkan dirinya disalibkan demi menyelamatkan kita dari dosa kita, sesuatu yang hanya dapat dilakukan olehnya seorang. Mungkin kita takkan pernah terpanggil untuk mengikuti jejak Beltrame. Namun, dalam kasih Allah, kita dapat melayani sesama kita dengan kerelaan untuk berkorban, melepaskan rencana dan keinginan kita sendiri dengan tujuan untuk membagikan kisah tentang kebesaran kasih-Nya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa reaksi Anda terhadap kisah kepahlawanan, seperti yang dilakukan Arnaud Beltrame? Bagaimana Anda dapat melayani seseorang dengan kerelaan untuk berkorban hari ini? Hal ini patut kamu ketahui. Dua tema penting dalam Yohanes 15 adalah soal tinggal di dalam Yesus dan persahabatan dengan Yesus. Dua kali, Kristus memerintahkan kita untuk tinggal di dalam kasih-Nya, yaitu terus berada dalam hubungan yang dekat, pribadi, abadi, dan penuh kasih dengannya. Tinggal di dalam kasih Yesus berarti tetap dalam firman-Nya dan menuruti perintah-Nya. Yesus mengontraskan hamba dan sahabat untuk menunjukkan tingkat kedekatan baru yang sekarang dimiliki orang percaya dengannya. Yesus membuktikan persahabatan itu dengan menyerahkan nyawanya bagi kita. Karena Abraham menerima kehormatan untuk disebut sebagai sahabat Allah, Allah mengungkapkan rencananya kepadanya. Dia juga berbicara kepada Musa, seperti seorang berbicara kepada temannya. Yesus juga memberitahu kita, segala sesuatu yang telah Dia dengar dari Bapa-Nya, karena kita adalah sahabat-sahabat-Nya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Tuhan Yesus, Engkau mati untuk memberiku kehidupan kekal. Kiranya aku hidup dengan penuh syukur atas karunia tersebut dan membagikannya dengan mereka yang Engkau tempatkan di hidupku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.